Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah farmasi rumah sakit bersama dengan saya, Apoteker Disi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pokok bahasan kita selanjutnya, yaitu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita lihat dulu untuk capaian pembelajaran dari pokok pembahasan kita kali ini. Harapannya setelah melakukan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dan ruang lingkup rumah sakit yang mencakup struktur organisasi instalasi farmasi, lalu formularium rumah sakit, komite farmasi dan terapi, pengelolaan sediaan farmasi, dan yang terakhir pelayanan farmasi klinik. Bahasan utamanya sebenarnya hanya 3, yaitu pendahuluan. Nanti saya akan berikan pendahuluan apa-apa saja yang kemudian menjadikan farmasi rumah sakit itu penting dalam sebuah organisasi rumah sakit. Lalu kita akan bahas juga tugas dan fungsi instalasi farmasi. Dan yang terakhir adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di video sebelumnya tentang organisasi rumah sakit, kita sudah melihat ya ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana ada persyaratan atau standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh rumah sakit jika harus mengurus izin operasional rumah sakit, yaitu rumah sakit harus memenuhi standar lokasi, standar bangunan, sarana prasarana, sumber daya manusia, peralatan, dan kefarmasian. Nah, kefarmasian menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebuah rumah sakit jika ingin mendapatkan izin operasionalnya, di mana pelayanan kefarmasian di rumah sakit juga harus mengikuti standar kefarmasian yang memang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah melalui Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Nah, jadi dua landasan hukum ini, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit inilah yang kemudian akan menjadi panduan kita untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, semua pekerjaan kefarmasian, mulai dari meracik, kemudian menyimpan obat, dan sebagainya, itu berada di bawah yang namanya instalasi farmasi, di mana instalasi farmasi itu sendiri merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tugasnya adalah menyediakan tempat atau fasilitas untuk menyelenggarakan semua fungsi pekerjaan kefarmasian. Nah, fungsi pekerjaan kefarmasian itu apa saja? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, di mana pelayanan farmasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem kesehatan rumah sakit yang orientasinya kepada pelayanan kesehatan bagi pasien dengan menyediakan obat yang bermutu dan aman, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Nah, kalau di rumah sakit, kita semua kegiatan farmasiannya berada di bawah koordinasi instalasi farmasi. Kalau kita di masyarakat, bisa di instalasi farmasi puskes, atau instalasi farmasi klinik, atau di apotik. Nah, kalau di rumah sakit, kita berada di bawah instalasi farmasi rumah sakit. Tujuan dari dibuatnya standar pelayanan kefarmasian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, lalu menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan yang terakhir, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Nah, jadi pemerintah sudah merumuskan sebuah standar pelayanan kefarmasian, di mana standar tersebut dapat
memaksa dalam tanda kutip seluruh instalasi farmasi yang ada di rumah sakit di Indonesia itu agar meningkatkan mutu pelayanan kefarmasiannya, dan dalam standar pelayanan kefarmasian itu juga menjamin tenaga kefarmasian itu secara hukum, bahwa pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga farmasi itu memang diatur oleh pemerintah dan dijamin secara hukum juga oleh undang-undang. Selain melindungi tenaga kefarmasiannya, juga melindungi pasiennya dari penggunaan obat yang tidak rasional. Penggunaan obat yang tidak rasional ini macam-macam ya, mulai dari penggunaan obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasinya, dan sebagainya. Nah, hal itu semua dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan pasien atau pasien safety. Nah, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua bagian. Sebenarnya secara garis besar atau secara umum, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu hanya dua, yaitu yang pertama pelayanan farmasi klinis, dan yang kedua pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Sebenarnya cuma dua itu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, cuman dua hal tersebut nanti anak-anaknya atau subbab-subbabnya akan banyak sekali. Mari kita lihat satu-satu. Nah, kalau pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta bahan medis habis pakai itu meliputi memilih bahan-bahan apa saja atau sediaan farmasi apa saja yang mau diadakan di rumah sakit, lalu merencanakan kebutuhan, mengadakan barangnya, membeli barangnya dari distributor, memproduksi jika instalasi farmasinya sanggup atau memiliki kapasitas untuk memproduksi sediaan farmasinya sendiri, menerima barang dari distributor dan sebagainya, kemudian menyimpan barangnya sesuai dengan aturan penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan BMHP, kemudian mendistribusikannya ke instalasi farmasi, maksudnya ke internal instalasi farmasi atau ke eksternal ke seluruh rumah sakit. Kemudian melakukan pemusnahan dan penarikan obat. Ya, pernah dengar ya, ada obat yang surat izinnya ditarik oleh Balai POM sehingga barang-barangnya harus kita tarik, kemudian harus dimusnahkan atau dikembalikan ke distributor. Kemudian mengendalikan, di sini juga tugasnya instalasi farmasi mengendalikan barang-barang atau sediaan farmasi yang menjadi tanggung jawabnya itu bagaimana pengelolaannya. Dan yang terakhir adalah administrasi, jadi pencatatan barang yang masuk, barang yang keluar, tanggal kadaluarsa, kemudian hutang piutang, dan sebagainya. Nanti untuk pengelolaan sediaan farmasi dan alkes ini akan kita bahas lebih rinci dalam suatu pertemuan sendiri. Kita akan bahas lebih dalam dan lebih rinci tentang masing-masing step yang ada di pengelolaan sediaan farmasi dan alkes. Lalu yang kedua ada pelayanan farmasi klinis. Nah, pelayanan farmasi klinis ini ketika tadi di pengelolaan sediaan farmasi mungkin itu lebih banyak ke manajerial ya, lebih banyak manajerial, kita belum banyak berhubungan dengan pasien. Nah, ketika pelayanan farmasi klinis ini kita sudah mulai berada di posisi yang lebih depan, yang lebih berhadapan dengan pasien. Itu apa saja step-stepnya? Ada yang pertama pengkajian dan pelayanan resep, lalu penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit T, pemantauan terapi obat, kemudian ada juga monitoring efek samping obat, MESO, dan evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, dan yang terakhir pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Nah, di sini sudah saya berikan bold atau
cetak tebal ya, di mana pengkajian pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan dispensing sediaan steril itu merupakan pekerjaan pelayanan farmasi klinis yang bisa dikerjakan oleh TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Jadi kita di sini sebagai TTK itu dapat mengerjakan pengajian dan pelayanan resep, itu mulai dari menerima resep, kemudian dispensing resep, sampai kemudian menyerahkan resep kepada pasien dan memberikan pelayanan informasi obat. Jadi kita mengedukasi pasien terkait obat yang diterima oleh pasien, kemudian apa-apa saja hal-hal yang perlu diketahui pasien terkait obat yang diterimanya. Lalu juga untuk dispensing sediaan steril. Dispensing sediaan steril ini memang tidak seluruh instalasi farmasi melakukan, hanya beberapa instalasi farmasi yang memang sarana dan prasarananya sudah sesuai, sudah mencukupi. Itu dia bisa melaksanakan dispensing sediaan steril. Lalu step yang lain apakah tidak boleh dilakukan TTK? Boleh, tapi dengan supervisi atau dengan pengawasan atau dengan pendampingan dari apoteker, di mana seperti penelusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi obat ini boleh dilakukan oleh TTK, tapi memang dengan pengawasan atau dengan pendampingan dari apoteker. Konseling dan visite sepertinya memang belum bisa dilakukan oleh TTK, hanya bisa dilakukan oleh apoteker, lalu PTO, dan pemantauan kadar obat dalam darah juga hanya bisa dilakukan oleh apoteker, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan oleh TTK secara mandiri, ada yang perlu pendampingan oleh apoteker, ada yang memang hanya bisa dilakukan apoteker, seperti itu. Jadi untuk pelayanan farmasi klinis mencakup hal-hal yang lebih banyak bersinggungan atau berhubungan dengan pasien. Lalu sumber daya kefarmasian seperti yang kita tahu mencakup dua hal ya, yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Untuk sumber daya manusia dalam instalasi farmasi itu dibutuhkan satu apoteker, lalu tenaga teknis kefarmasian, ini D3 farmasi atau S1 farmasi yang memiliki STR TTK, kemudian juru racik dan tenaga penunjang lainnya. Nah, tenaga penunjang lainnya ini bisa merupakan administrasi, bisa merupakan pekarya atau helper yang kemudian dapat membantu pekerjaan kefarmasian tapi memang tidak memiliki surat tanda registrasi yang dari Kementerian Kesehatan, seperti itu. Lalu untuk sarana dan prasarananya dibutuhkan ruangan yang memadai, paling tidak ada 2 ruangan, yaitu ruangan gudang untuk menyimpan perbekalan kefarmasian, stok dan sebagainya, kemudian depo pelayanan yang kemudian bisa menjadi tempat untuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Kalau di rumah sakit biasanya memang rawat inap dan rawat jalan ya, karena jarak rumah sakit yang tidak 24 jam atau tidak melayani rawat inap. Jadi paling tidak ada 2 ruangan yang mencakup gudang yang memadai sesuai dengan spesifikasinya, lalu depo pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk instalasi farmasi yang lebih besar itu mungkin bisa dipisah, depo rawat inap sendiri, depo rawat jalan sendiri. Bahkan ada beberapa instalasi farmasi di rumah sakit yang memang sudah besar sekali, setiap lantai itu punya depo farmasinya masing-masing. Jadi depo farmasi lantai 1, depo farmasi lantai 2 dan selanjutnya, seperti itu. Lalu dibutuhkan juga peralatan di sini ada dispensing set ya. Dispensing set ini alat-alat yang digunakan untuk dispensing atau meracik obat, mulai dari blender obat, kemudian alat press, stamper dan mortar serta sebagainya. Kemudian sistem komputerisasi di mana inventory control atau
pencatatan obat dan alkes yang ada di rumah sakit itu memang sebaiknya sudah tercatat secara komputerisasi. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan atau meminimalisir selisih. Namanya manusia ya, ketika semuanya dicatat secara manual, itu mungkin ada yang terlupa, ada yang kemudian salah catat dan sebagainya. Berbeda dengan kalau menggunakan sistem komputerisasi, itu sistem-sistem atau hal-hal yang kemungkinan error itu sudah bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian di sini mencakup alur komunikasi dan garis kewenangan dalam pelayanan farmasi. Jadi dibutuhkan suatu organisasi di mana di situ dapat membagi garis kewenangan dan alur komunikasi yang ada di sebuah instalasi farmasi, mulai dari kepala instalasi, kemudian penanggung jawab rawat inap, penanggung jawab gudang, penanggung jawab rawat jalan, dan sebagainya. Hal itu nanti disesuaikan dengan jumlah atau kebutuhan di instalasi farmasinya masing-masing. Tapi paling tidak harus mencakup bagaimana alur komunikasi dari masing-masing personal yang ada di instalasi farmasi dan bagaimana kewenangan dari masing-masing personal yang ada. Nah, ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit perlu disesuaikan atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Di sini kita merujuk pada PMK nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nanti bisa dicek ya masing-masing apa saja yang tertuang di PMK nomor 56 tahun 2014 ini. Rumah sakit tipe A membutuhkan apoteker sekian, rumah sakit tipe B dengan jumlah bed sekian membutuhkan apoteker sekian dan tenaga teknis kefarmasian sekian. Itu nanti bisa kita lihat semua di PMK nomor 56 tahun 2014. Selanjutnya adalah pengendalian mutu pelayanan kefarmasian, di mana pengendalian mutu pelayanan kefarmasian ini merupakan suatu step yang dilakukan untuk memantau dan menilai terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan secara terencana dan sistematis. Ya, pemantauan dan penilaian ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta mekanisme tindakan yang dapat dilakukan. Jadi, pengendalian mutu ini sebuah hal atau sebuah mekanisme yang dilakukan oleh instalasi farmasi untuk melihat apa-apa saja yang harus ditingkatkan, apa saja yang dapat dilakukan untuk peningkatan mutu di instalasi farmasi. Melalui pengendalian mutu, diharapkan dapat terbentuk proses peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang berkesinambungan. Pengendalian mutu ini hasilnya dapat berupa laporan standar pelayanan minimal, di mana contohnya ada waktu tunggu pelayanan resep, kemudian kepuasan pelanggan, kesesuaian resep dengan formularium, dan kesalahan dispensing, dan sebagainya. Jadi nanti hasilnya dari proses pengendalian mutu ini adalah itu laporan-laporan di mana hasilnya itu bisa dilihat dan diidentifikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan instalasi farmasi seperti itu. Nah, pengendalian mutu pelayanan kefarmasian ini meliputi perencanaan yang menyusun rencana kerja dan cara monitoring serta evaluasi untuk meningkatkan mutu sesuai target yang ditetapkan. Setelah dilakukan perencanaan, dilakukan pelaksanaan. Jadi yang sudah direncanakan tadi dari laporan standar pelayanan minimal, apa saja yang perlu kita rencanakan, apa saja yang perlu disusun untuk meningkatkan mutu sesuai target yang ditetapkan. Lalu kita melaksanakan perencanaan tersebut. Setelah dilaksanakan peningkatan mutunya, dilakukan tindakan hasil monitoring dan evaluasi. Setelah dimonitoring dan evaluasi, bisa juga dilakukan penilaian ulang kualitas pelayanan kefarmasian dan yang terakhir dengan update kriteria. Oke, sudah selesai untuk
pokok bahasan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan dicatat, nanti akan kita diskusikan di pertemuan. Oke. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.